Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Rizky. Kebetulan ibu siapa? Ibu ini baik. Dan suaminya yang bapak siapa? Baik. Baik, di sini saya dokter yang akan melakukan pemasangan alat kontrasepsi di bawah kulit. Sebelumnya saya akan menjelaskan konselingnya terlebih dahulu. Apakah bapak dan ibu bersedia? Baik, terima kasih. Pertama di sini saya akan menjelaskan dulu alat kontrasepsi bawah kulit itu dia berupa hormon yang dimana hormon ini dia akan nanti dilapisi dengan kayak silikon seperti itu berbentuk kapsul. Nah, alat kontrasepsi dalam bawah kulit ini nanti dia akan berfungsi untuk mencegah kehamilan beberapa tahun seperti itu. Nah, selanjutnya untuk jenis-jenisnya untuk alat AKBK ini ada 3 jenis, Bu. Nah, yang pertama itu ada Norpain. Alat Norpain ini dia terdiri dari 6 batang. Bentuknya itu dia lembut, yang lonjong juga, panjangnya sekitar 3,4 cm. Terus dia ini kerjanya selama 5 tahun. Terus ada juga Implanon, dia bentuknya 1 batang dan batangnya itu lentur, panjang kira-kira sekitar 40 mm. Nah, dia ini pekerjaannya selama 3 tahun. Kalau yang ini 3 tahun. Nah, yang untuk Jendana atau Indopain ini yang ketiga ini dia ada 2 batang dengan 75 mm. Dia itu bekerjanya efektif selama 3 tahun. Ibu tinggal pilih mau yang mana. Baik, setelah itu untuk di sini cara kerjanya itu yang pertama dia akan membuat lendir serviks lebih kental, terus mengganggu pembentukan endometrium sehingga sulit jadi implantasi. Terus di sini dia akan menghalangi terjadinya ovulasi. Terus dan terakhir dia akan mengurangi transferasi dari sperma. Lumayan efektif, Bu, ya, untuk cara kerjanya. Dan untuk efektivitas ini tuh lumayan tinggi, Bu, untuk pemasangan alat kontrasepsi di bawah kulit ini, Bu, karena efektivitasnya itu tinggi dan tingkat kegagalannya 0,2 sampai 1% dari 100 perempuan. Nah, di sini saya akan menjelaskan keuntungan dan kerugian dari alat kontrasepsi bawah kulit ini. Nah, Bu, pertama untuk keuntungan dari AKBK ini, pertama ada keuntungan dari alat kontrasepsi sendiri. Dia daya gunanya itu tinggi. Terus perlindungannya juga bisa dalam jangka panjang. Nah, kalau untuk keuntungan dari non kontrasepsinya ini, dia akan mengurangi nyeri pada saat haid dan mengurangi jumlah perdarahan pada saat haid. Nah, kalau untuk kerugian dari alat kontrasepsi bawah kulit ini, dia akan menimbulkan keluhan-keluhan seperti mungkin nyeri kepala, terus nyeri pada payudara, perasaan seperti ingin mual seperti itu, Bu, dan dia juga akan membentukkan seperti kebanyakan pola haid yang nggak sesuai seperti itu. Baik, di sini
selanjutnya saya akan menjelaskan indikasi dan kontraindikasi dari pemasangan alat kontrasepsi dalam bawah kulit ini. Yang pertama yaitu yang diperbolehkan untuk menggunakan, yaitu pertama yang usia produktif, yang kedua telah memiliki anak yang berlebihan, terus yang ketiga postpartum atau menyusui, yang keempat pasca keguguran. Yang tidak diperkenankan untuk menggunakannya pada saat hamil. Nah, itu nggak boleh pada saat hamil. Nah, terus kedua ada pada penyakit hati akut, terus ada juga jantung, hipertensi, dan diabetes mellitus. Itu nggak diperbolehkan, Bu, ya. Nah, Bu, selanjutnya apakah dari sini ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu, untuk pemasangan alat kontrasepsi bawah kulit? Kalau tidak ada, baik, Ibu bisa berbaring di bed. Oh ya, Bu, mohon maaf, sebelumnya Ibu harus menandatangani surat persetujuannya terlebih dahulu. Baik, jika setuju, di sini saya akan selanjutnya akan Ibu bisa berbaring di dalam bed, dan saya akan menunjukkan alat-alatnya. Yang pertama, alat-alatnya itu ada ini, ada spuit 5 cc, terus ada kasa steril, terus ada antiseptik. Nah, ini yang utama, ada implannya, ada implan. Terus ini ada nah di sini ada trokar, ini trokarnya. Terus ini ada alat untuk menginsisi, dan ini ada pinsetnya, dan ada cairan lidokain juga, dan duk steril, dan juga ada duk steril, dan juga ada seperti dan juga ada plaster, dan ada juga cairan anestesi lokal, yaitu lidokain, dan juga ada sarung tangan steril. Baik, selanjutnya di sini saya akan mencuci tangan terlebih dahulu, mencuci tangan untuk seperti tindakan operasi. Baik, setelah itu sudah steril seperti ini. Selanjutnya memakaikan sarung tangan. Dan setelah memakai sarung tangan ini, kita langsung setelah memakai sarung tangan, di sini akan memberi tanda pada tempat untuk pemasangan, bisa juga dilakukan pada lengan. Dan selanjutnya untuk pemasangan pertama di sini kita akan menyuntikkan anestesi lokal pada lengannya, dengan cara pertama itu menyuntikkan terlebih dahulu, dan setelah memasukkan, kita memastikan dulu apakah ada darah. Pastikan dulu bahwa suntik anestesi ini tidak mengenai pembuluh darah. Setelah itu tusukkan sejajar, jangan sampai menusuk ke pembuluh darah. Masukkan ke subkutan, itu insisi lagi,
masukkan cairannya dan itu tarik lagi. Setelah itu pindah ke tempat setelah itu ke sampingnya lagi seperti ini, menyamping, itu tarik lagi, menyamping lagi. Baik, setelah itu ditarik. Setelah dilakukan anestesi, selanjutnya kita akan lakukan insisi pada bagian kulitnya menggunakan alat insisi. Nah, insisi pada bagian kulitnya yaitu sekitar insisi sekitar 2 mili. Baik, sudah. Setelah itu kita masukkan trocar ini, ujung trocar dengan sudut 45 derajat, masukkan hingga ke batasnya. Setelah sudah, nah di sini nanti kita akan mencabut dorongan trocar keluar. Setelah mencabutnya, setelah itu masukkan kapsul implan ke dalam trocar itu. Langsung masukkan dorongan trocar lagi hingga ke dalam. Setelah itu tarik trocar keluar secara perlahan, jangan sampai keluar dari batas yang telah insisi. Saya itu pindah ke sebelahnya, masukkan lagi. Saya itu masukkan implan yang kedua, yaitu dorong trocar lagi, pendorongan trocar lagi dimasukkan. Baik, setelah itu cabut. Nah, setelah dicabut, langsung kita lakukan penahanan seperti ini agar tidak terjadi perdarahan. Setelah itu kita bersihkan dulu menggunakan steril. Setelah itu kita plaster. Setelah itu kita bungkus dengan diperban menggunakan kasa steril untuk tidak terjadinya perdarahan. Baik, setelah itu di sini saya akan pemasangan telah selesai. Di sini untuk pemasangan AKBK ini, alat konstruksi bawah kulit, udah dipasangkan. Di sini nanti jika ibu telah ingin melepaskan alat tersebut, bisa baik datang ke sini. Jika ibu merasakan hal-hal yang aneh juga bisa menanyakan kepada dokter. Nah, di sini untuk penggunaannya itu, alat ini jangan sampai mungkin di sini ibu akan kurang nyaman karena ada alat yang di lengan. Nah, ibu itu jangan sampai alat tersebut digaruk-garuk ataupun sampai lukai di dekat bagian alat tersebut ya, karena takutnya akan rusak dan mengganggu sistem hormonal pada ibu. Baik, pemasangan selesai. Apakah ada yang ingin tanyakan lagi, Bu? Baik, tidak ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Dr. Rizky. Di sini saya akan melakukan tindakan keterampilan klinik, di mana saya akan melepaskan alat kontrasepsi bawah kulit. Apakah ibu bersedia? Baik, kalau kita tanya ibu siapa? Pertama, sini. Sebelum saya akan komputer, kenapa ibu ingin melepaskan alat kontrasepsi dalam bawah kulit ini?
ibu ingin mempunyai anak ya. Baik, pertama di sini ibu bisa berbaring di bed dan saya akan menyiapkan alat-alatnya. Alatnya masih sama. Di sini ada spuit 5 cc dan ada antiseptik, ada povidone, terus ada lidocaine untuk anestesi, insisi, terus di sini juga ada pinset bengkok, dan ada juga sarung tangan steril. Baik, pertama-tama, dan ada juga kasa steril dan plaster. Baik, pertama-tama sini saya akan mencuci tangan terlebih dahulu, mencuci tangan pasca untuk operasi. Baik, setelah itu tangan ke atas, jalan siku-siku, itu memakai sarung tangan steril. Setelah memakai sarung tangan, siapkan duk steril, pasangkan ke lengan pasien ini. Setelah itu kita lakukan pertama, yaitu dengan menggosokkan povidone di bagian yang kita akan cabut bagian implannya dengan arah memutar keluar seperti ini. Setelah itu kita akan melakukan anestesi menggunakan povidone sebanyak 5 cc. Kita akan masukkan ke bagian sebutan kulit lurus. Sebelumnya insisi di tarik terlebih dahulu apakah kita menusuknya pastikan tidak terkena pembuluh darah. Dimasukkan. Satu masukkan povidone-nya, tarik lagi ke sebelahnya, jangan sampai mengenai bagian kapsulnya. Tarik lagi banyak. Baik, setelah kita lakukan anestesi, hanya kita akan menginsisi. Tentukan terlebih dahulu ujung pangkal dari kapsulnya, dari implannya tersebut, agar lebih mudah mengambil kapsulnya dan tidak merusak dari kapsul tersebut. Baik, dalam bagian batasnya akan isi sepanjang 2 mili. Setelah itu kita menggunakan pinset bengkok untuk mencabutnya. Cabutnya itu yang tegak lurus, menyerang sedikit. Nah, itu ambil, jepit bagian ujung implannya, itu tarik keluar secara perlahan-lahan. Setelah itu jika ada hambatan, kita lakukan membersihkan jaringan-jaringan ikat yang menempel pada bagian kapsul. Itu tarik lagi hingga kapsul secara pelan hingga kapsul keluar. Setelah itu untuk sampai dengan kapsul selanjutnya, jika susah, kita menjatuhkan menarik implan lagi ujung keluar. Kita akan melakukan insisi untuk jaringan-jaringan ikatnya terlebih dahulu agar implan mudah keluar. Yaitu tarik ujung implan hingga keluar secara perlahan. Baik, setelah itu, setelah implan telah dikeluarkan, kita langsung membersihkan lagi menggunakan povidone. Dan lagi itu dengan cara memutar lagi. Baik, setelah itu
kita langsung menggunakan kaca steril. Setelah itu kita akan lakukan pembendungan agar tidak terjadi perdarahan. Baik, untuk pelepasan implan telah selesai. Di sini apakah ibu merasakan setelah dilepaskan implan, apa ibu merasakan ketidaknyamanan atau ada yang lain bu? Apakah ada yang ditanyakan lagi setelah ini? Baik, tidak ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.